Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi waktu UK. Selamat siang waktu Indonesia. Biasa saya lagi iseng aja sambil nunggu subuh. Alhamdulillah hari ini sih, tadi kebangun sekitar jam 2 pagi, tapi bisa tidur lagi. Ya bangunnya jadi sekitar jam jam setengah 5, jam 5 pagi ya. Subuhnya kan jam 6 ya. Hmm, Hari ini mau cerita soal imigrasi ketika masuk UK sama self isolasi ya, self isolation harus dilakukan ya. Jadi kalau imigrasi sih ya bikin visa standar lah ya sebelumnya, nanti detail bikin visanya nanti dijelasin di episode selanjutnya. Nanti udah punya visa, kemudian ada like ada lembar yang dikasih dari setelah dapat visa itu, setelah paspor kita dibalikin ada lembarnya, lembar imigrasi yang harus dibawa dari UKVI-nya. Terus ya UK di ban, ya UK di ban maksudnya UK nggak boleh keluar kan, tapi nggak tahu ya kalau masih bisa masuk UK atau enggak gitu. Jadi the day saya datang ya, tanggal 20 pagi itu, saya 20 pagi datang, ternyata siangnya itu ada berita tentang apa new virus itu ya, maksudnya new variant of virus. Jadi baru UK mulai di ban gitu, di ban untuk keluar gitu orangnya. Jadi saya udah berhasil masuk ke sini sebelum akhirnya ada yang nge-ban UK untuk keluar. Jadi tapi saya nggak tahu apa imbasnya apa ketika ada orang mau masuk ke sini. Terus tadi nyiapin lembarnya dibawa aja sama paspor kita karena ada visanya kan. Kemudian mau ke sini tidak perlu tes apapun ya, nggak perlu tes health test apapun. Jadi kalau memang ada list of country yang memang tidak perlu melakukan isolasi gitu ya, nah Indonesia tentunya nggak masuk ke list of country itu. Jadi Indonesia harus self isolasi gitu. Kemudian tadi health test, jadi kalau mau berangkat sini pastikan aja tadi tidak perlu health test untuk secara imigrasi UK-nya. Kemudian flight-nya, jadi airlines-nya juga coba dipastikan aja bahwa memang airlines-nya juga apakah perlu atau tidak gitu melakukan health test, apa PCR atau swab test gitu. Yang saya milih memang yang tidak perlu tes ya, karena ya biar nggak ribet lah gitu ya. Udah ribet dengan segala urusan packing dan keberangkatan. Jadi milihnya emang yang nggak ribet. Kemudian ketika sampai tadi ya bawa form tadi, bawa lembaran yang dari bawaannya paspor itu visa. Kemudian sebetulnya kita wajib mengisi ada namanya passenger locator form. Passenger locator form itu semacam keterangan gitu ya, kita tuh sebelum nyampe UK itu kemana aja, itu apakah kita mengunjungi negara-negara lain, kemudian kita duduknya di transport kita di airlines kita atau dimanapun yang kita gunakan menuju UK itu kita duduk di mana kayak gitu. Jadi itu untuk for the sake of tracking sebenarnya. Jadi kalau misalnya ternyata ada sesuatu, misalnya ada yang ketahuan ada yang kena COVID gitu di salah satu penerbangan misalnya, jadi kita tahu gitu maksudnya seberapa dekat kita berinteraksi gitu ya, ada seat numbernya segala macam. Kalau naik train juga ditulis misalnya dia seat berapa di gerbong berapa gitu, kayak gitu. Terus sama alamat yang akan kita tuju untuk kita melakukan isolasi. Jadi di UK itu memang self isolationnya tuh mandiri ya, maksudnya self isolation yang kita ngatur sendiri gitu. Jadi pokoknya intinya 10 hari nggak boleh keluar dari lokasi isolasi yang kita pilih gitu. Apakah itu di rumah kita sendiri gitu ya, atau di rumah teman kita, di rumah keluarga gitu, itu terserah gitu ya. Atau kalau mau di hotel ya itu terserah juga sih gitu. Jadi intinya kita milih tempat kita sendiri. Jadi agak beda sama negara lain yang mewajibkan isolasi gitu ya. Negara lain mungkin Jepang, Taiwan gitu, teman-teman saya yang saya tahu kan isolasinya dikelola sama government ya. Jadi we have to pay like
a bunch of money 2 minggu hidup di sebuah hotel mungkin gitu ya yang sudah disiapkan. Kemudian makanan juga disuplai dan lain-lain. Nah kalau di sini tuh ya udah bener-bener mandiri gitu ya, dan semuanya basisnya kepercayaan dan kepercayaan sendiri aja gitu. Kepercayaan dari governmentnya percaya bahwa kita obey the rules gitu. Saya nggak keluar sama sekali dari rumah gitu ya. Jadi saya tadi harus ngisi alamat rumah sama nama orang yang ya pokoknya yang ada di rumah itu atau yang memiliki rumah itulah. Saya ngisinya sih rumah landlord saya gitu ya, rumah landlord saya, nama landlord saya sama rumah yang memang saya akan tempatin. Jadi ini saya sekalian aja gitu, sekalian memang ini rumah yang akan saya sewa gitu untuk saya tinggal di sini gitu. Jadi daripada nyari-nyari tempat lain kan nggak apa-apa sebenarnya kesini ya. Jadi kayak gitu. Kemudian tadi isi passenger locator form itu isinya itu. Kemudian nah itu cuma bisa diisi tuh 2 kali 24 jam, 48 jam sebelum kita sampai di UK. Jadi kemarin saya sampai itu kan pagi hari ya, tanggal 20 sekitar jam 5.30 pagi. Berarti saya baru bisa ngisinya jam UK ya. Ya sekitar 2 hari tanggal 18, 48 jam. Tanggal 18 di pagi harinya waktu UK gitu. Saya baru bisa ngisi passenger locator form tersebut. Nah, setelah kita ngisi ada 2 alternatif kalian, jadi bisa di print. Jadi kalian bisa print atau kalian cukup tunjukkan aja di handphone gitu ya. Sebenarnya kalau teman saya sih bilangnya di print aja gitu, di print kemudian dipegang gitu, dibawa. Tapi saya waktu itu emang printer lagi rusak, saya juga main cerita. Di rumah nggak bisa ngeprint, printer rusak, terus saya nggak mau ngerepotin yang lain ya, maksudnya apa harus ngeprint di mana gitu sambil saya di jalan ke bandara, kan ribet ya. Dan saya sangat percaya bahwa di aturannya boleh di print dan boleh dibawa di handphone gitu. Ya udah, karena saya juga sukanya paperless, saya percaya aja, saya pede aja saya bawa handphone gitu ya, dengan ada barcode pokoknya gitu. Jadi di form itu setelah kita ngisi kita dapat kayak PDF-nya. Nah di situ tuh ada barcode-nya gitu. Jadi the thing is emang si barcode itu yang akan di scan gitu ya, mau di kertas mau di HP sama aja gitu. Jadi aman lah gitu. Jadi pilihan saya tidak perlu tidak perlu print itu aman gitu, tidak perlu print itu tidak apa-apa gitu. Mungkin kemarin karena diminta sama maskapai aja pas saya check-in, yang saya cerita check-innya ribet itu ya. Gitu. Tapi kan saya insist saya nggak perlu nge-print, orang boleh imigrasi UK aja mengizinkan saya nggak usah nge-print gitu ya, saya nunjukin aja gitu formnya. Jadi biarlah dia megang digital form saya, digital dokumen yang memang mereka perlukan gitu. Jadi nggak usah saya bawa printing gitu. Oke. Terus udah gitu pas imigrasi sih kita masuk, pas ketika mau masuk ada tulisan ya prepare your barcode gitu ya, your passenger locator form gitu, pastikan sudah mengisi dan sudah prepare. Terus pas di imigrasinya masuk ditunjukkan, kasih pasportnya, kemudian dia nanya mana locator formnya, di scan sama dia barcode-nya, and then ya biasalah nanya-nanya gitu ya, imigrasi kemarin juga udah saya bilang, nanya soal ngapain di sini segala macam. Terus udah gitu ya udah dia make sure bahwa kamu harus isolasi, kamu tahu ya gitu, kamu harus isolasi 10 hari gitu, kayak gitu. Kemudian si apa namanya ada isolasi 10 hari gitu ya. Nah saya dengar sebenarnya ada aplikasi yang diinstal gitu. Ketika kita memang muncul gejala atau ada simptom gitu. Jadi dalam waktu isolasi, kalau kita ada simptom kita bisa kayak lapor di aplikasi itu. Tapi si petugas imigrasi yang melayani saya waktu saya datang tuh nggak bilang apa-apa soal app gitu, soal application, soal mobile app ya gitu. Jadi ya udah saya nggak tanya juga, dia nggak bilang gitu. Cuma saya tahu teman saya yang dari Peru kemarin itu dia bilang ada aplikasi, tapi nggak kok, katanya nggak wajib gitu. Yang wajib adalah ketika memang ada simptom, udah aja. Terus kemudian pas saya tanya ke Sugi juga waktu saya ketemu itu, dia tuh dibilangin suruh install aplikasi gitu ya. Sedangkan saya nggak tahu kenapa gitu. Jadi ya alhamdulillah sih sampai sekarang saya nggak merasa menunjukkan simptom apa-apa. Jadi dan saya nggak dibilangin juga soal aplikasi, ya udah saya anggap itu tidak perlu gitu ya, not mandatory, ya udah itu optional aja. Oke. Terus pas jadi intinya going directly ke rumah masing-masing atau ke tempat isolasi masing-masing gitu ya gitu. Oke. Terus
bebas tuh naik apa aja, nggak diiniin juga gitu, maksudnya nggak diatur juga apa gimana, nggak harus private transportation, enggak sih gitu, jadi naik public juga nggak apa-apa gitu ya. Kayak gitu ya, ya dia juga nggak bisa maksa karena dia nggak bisa memberikan layanan itu sebenarnya kan si governmentnya. Kemudian ya udah pas udah sampai di rumah, ya udah mulai aja hitungannya gitu ya, hitungan isolasinya dari hari ke-1 itu, karena saya datang pagi udah dihitung hari ke-1 gitu, tanggal 20 itu. Jadi so today is my 6th day of self isolation, ini hari ke-6. Jadi kalau ini hari 6 beres berarti 4 hari lagi sebenarnya gitu. Nah terus ngapain aja sih isolasi gitu ya, ya intinya kan nggak boleh keluar intinya. Jadi gini, intinya kita boleh berinteraksi dengan orang di rumah kita gitu. Kalau satu bubble sih itu is okay gitu ya. Kemudian orang di rumah kita perlu dites nggak? Ya enggak juga gitu katanya, kalau nggak ada simptom, nggak ada apa-apa, ya kita boleh interact lah gitu, nggak apa-apa kalau dianggap satu bubble, satu kitchen gitu kan. Jadi satu bubble sih ya is okay. Kemudian jadi di sini hari pertama isolasi sih ngapain aja gitu ya isolasi ya. Saya karena baru datang, tentunya saya ini ya beres-beres gitu, unpacking gitu ya. Tentunya saya pas nyampe beresin kamar dulu gitu, nyapu-nyapu gitu kan. Di sini emang kemarin agak sedikit kotor sih, tapi ya masih bisa masih bisa diatur gitu ya. Jadi saya bersih-bersih, lagi jet-lag-nya saya bersih-bersih kamar gitu ya, nyapu-nyapu segala macam ya, pokoknya making myself comfortable lah in this gitu. Terus udah gitu bersih-bersih, terus berapa hari saya sebenarnya koper masih digeltakin gitu ya, dibuka, diambil seperlunya lah, terus ya udah makan yang ada aja. Kebetulan saya bawa makanan banyak banget, hampir 12 kilo saya bawa makanan doang gitu. Bawa makanan banyak banget yang memang udah siap dimakan gitu ya, udah ready lah gitu. Terus makan pertama pertama nggak makan rendang, nonton nasi kan dikasih beras sama landlord, jadi tinggal masak nasi. Terus nah udah makan, beres-beres, tidur. Kalau hari pertama masih jet lag, banyaknya tidur gitu ya. Hari kedua juga masih beres-beres aja gitu, beres-beres dikit-dikit gitu. Saya nggak mau in rush juga sih gitu. Kebetulan belum ada timeline juga ya, maksudnya saya masih free karena saya masih my starting date of my contract is January 5th gitu, Januari tanggal 5, jadi masih agak lama sebenarnya. Jadi masih punya downtime gitu ya, waktu untuk istirahat segala macam. Masih sambil mengerjakan tugas-tugas di Indonesia sih, sedikit-sedikit lah gitu ya, nyicil lah gitu yang masih tersisa seperti itu. Terus apa lagi ya, hari kedua ya lanjut beres-beres juga, kemudian makan itu belum. Hari pertama sih belum makan rendang deh, hari pertama masih makan Indomie, hari kedua baru makan rendang karena masih sayang gitu ya sama stoknya. Hari ketiga tuh kayak sempat akhirnya masak gitu ya, masak apa aku lupa ya. Masak tumis telur itu loh yang kemarin gitu, sama cabe sama bawang aja, tumis gitu. Terus udah gitu apa sih ya, bolak-balik exercise aku ya, inilah beres-beres, nyapu-nyapu apa segala macem, rapi-rapi kamar. Itu pas hari keempat baru akhirnya bisa beneran ngeluarin barang dari koper gitu ya. Kemudian masukin ke lemari lah segala macam. Terus setting up my desk gitu, my working desk ini yang meja yang sekarang dipakai kerja. Udah ada ngebuka laptop finally di hari keempat ya, kelima ya, keempat kayaknya. Buka laptop, kemudian lihat-lihat checking my email something gitu. Jadi udah bisa mulai agak sedikit produktif lah gitu. Selama ini biasanya sebelumnya masih goler-goler aja gitu ya, rebahan gitu di kasur, terus ya bersih-bersih dan lain sebagainya, bolak-balik ke bawah gitu ya, bawah untuk nyiapin makanan dan lain-lain gitu. Terus ya udah berikutnya baru bisa masak. Nah baru kemarin kayaknya baru masak tuh 2 hari yang lalu sih, baru akhirnya mulai masak ayam. Berarti hari keempat saya masak ya, saya masak ayam karena dikasih ayam mentah sama landlord. Ya udah dimasak gitu ya, dibumbu, ayam bumbu pakai bumbu jadi aja, bumbu instan bambu yang saya bawa dari Indonesia gitu. Terus hari keempat juga saya yang saya kemarin share di IG story, ada pisang sama buah karena saya nitip gitu ya, nitip ke tetangga untuk beliin gitu, karena saya bisa ke warung depan rumah
jadi saya nitip aja gitu untuk memastikan saya masih memenuhi serat gitu ya, karena saya tuh suka banget makan buah gitu, jadi dan sayur sebisa mungkin lah gitu. Terus udah gitu ya udah sih, kalau nanya apalagi ya ngapain isolasi ya beres-beres gitu, terus bebenah mulu kerjaan, tapi nggak beres-beres, nggak beres-beres. Kemarin masak ayam itu, terus itu 2 hari yang lalu ya. Kemarin sih masak nasi goreng gitu. Ya memanfaatkan aja apa yang ada lah gitu, yang ada di dapur gitu. So far sih nggak berniat dulu delivery ya, maksudnya nggak berniat delivery. Kan di sini juga ada delivery makanan jadi ya, makanan jadi yang misalnya pizza, kebab dan lain-lain gitu ya, atau chicken wing gitu, ada sih yang halal ada. Tapi itu the last choice gitu ya, last option. Nanti aja, soalnya ini masih banyak sih sebenarnya, masih banyak stok makanan. Rendang masih banyak banget, terus aku juga bawa sei sapi ya, yang tinggal dipanggang lagi, tinggal digoreng lagi di pan. Terus apa lagi, aku bawa dendeng, daging-dagingannya apa, ada pokoknya rendang ayam, rendang sapi, rendang paru, ada rendang jengkol, ada rendang kacang, semua ini kan of rendang lah, banyak gitu. Jadi ada abon juga, jadi kalau pengen cepat makan abon, kalau lagi bosen, Indomie masih ada sih stoknya, cuma paling ada 5 lagi lah, jadi masih aman, stok aman gitu. Terus udah kayaknya ya. Oke, bentar lagi udah mau azan subuh nih. Jadi kira-kira seperti itu kegiatan saya di isolasi. Jadi masih 4 hari lagi. Saya karena juga kegiatannya nggak banyak, jadi dan harinya cepat, jadi makanya saya biasanya berapa hari ini puasa sekalian bayar kodok, puasa bayar utang gitu. Oke. Gitu ya tentang self isolation. Silakan kalau ada pertanyaan nanti bisa tulis aja di komen. Oke. Terima kasih semuanya. Bye bye, dadah, assalamualaikum.